merupakan rangkaian dari kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS 2025. So, selamat datang di podcast Bukan Gigitan Sepele, gigitan hewan penular rabies mengintai kita. Mungkin teman-teman pernah dengar terkait dengan gigitan hewan penular rabies. Salah satu di antaranya mungkin ada kucing atau anjing. Dan mungkin ada juga yang menyepelekan seperti ini. Luka ini akan sembuh juga hanya sekedar goresan dari kucing atau anjing. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengupas apakah stigma-stigma yang beredar di masyarakat terbukti benar seperti itu atau dari sisi medis ada hal lain yang bisa kita dapatkan. Pada pagi hari ini kita dibersamai oleh narasumber. Beliau adalah dokter umum di Puskesmas Bontang Lestari, sekaligus dokter yang pernah mengikuti program pelatihan zoonosis, diantaranya penyakit akibat gigitan hewan berbisa, tanaman beracun, dan juga gigitan hewan penular rabies. Di sini saya dibersamai oleh dokter Agnes Sumule. Baik dok, mungkin bisa disampaikan terkait dengan GHPR. Kita masuk di segmen edukasi. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberikan atau sharing tentang edukasi tentang gigitan hewan penular rabies. Ya. Jadi rabies ya merupakan sebuah penyakit infeksi pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Ya, jadi susunan saraf pusat itu terdapat di otak. Ya, jadi virus rabies ini dia menginfeksi susunan saraf pusat yang ada di otak. Nah, virus rabies sendiri itu ditularkan oleh hewan penular rabies. Virus rabies itu ada beberapa hewan penular rabies. Kalau di Indonesia sendiri ada 3 yang paling sering menularkan rabies, yaitu pertama anjing, kucing, kera, kemudian ada juga hewan liar seperti kelelawar atau musang seperti itu. Dan penularan rabies sendiri dari hewan ke manusia itu melalui gigitan atau cakaran atau juga lewat jilatan pada luka terbuka pada tubuh manusia atau menular lewat mukosa tubuh. Mukosa tubuh itu misalnya dari mata, mulut, atau mukosa genital yang terdapat anus. Nah, untuk pencegahan atau kalau misalnya kita sudah terlanjur digigit oleh hewan penular rabies sendiri, langkah pertama yang kita bisa lakukan itu adalah pertama segera cuci pada air mengalir selama 10-15 menit dengan menggunakan sabun atau deterjen. Ya. Untuk golden periodnya yang paling ideal untuk mencuci luka gigitan hewan penular rabies itu sebaiknya kurang dari 12 jam. Kurang dari 12 jam? Iya, kurang dari 12 jam. Tapi kalau misalnya sudah terlama tidak apa-apa, tetap dilakukan pencucian. Setelah itu selanjutnya berikan antiseptik. Antiseptik dalam hal ini bisa berupa betadin atau alkohol kalau misalnya ada. Kalau misalnya tidak ada, langsung bawa ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas atau di rumah sakit untuk menempatkan pemberian vaksin anti rabies. Berarti rangkap ya ini dok, jadi dicuci dulu lukanya, ya. Kemudian diberikan antiseptik. Iya itu. Tapi kalau misalnya di rumah atau di rumah tidak ada antiseptik, tidak apa-apa, langsung ke pusat kesehatan untuk penanganan lukanya dan kemudian vaksin anti rabies. Seperti itu. Terus kalau misalnya di masyarakat untuk mencegah agar tidak tertular atau misalnya tidak gampang tertular penyakit rabies dari hewan penular rabies, itu yang bisa dilakukan di masyarakat itu adalah pertama hewan-hewan, kalau misalnya ada hewan peliharaan misalnya kucing, anjing atau kera atau hewan yang lain yang dipelihara, itu pertama sebaiknya diikat atau dikandangkan. Diikat atau dikandangkan? Ya, itu pertama. Ya, itu pertama. Terus yang kedua itu rutin melakukan vaksinasi terhadap hewan penular rabies. Ini kalau hewan peliharaan kan ya? Iya, hewan peliharaan. Kalau hewan peliharaan kan mungkin. Ya, hewan peliharaan itu rutin minimal paling tidak sekali setahun. Iya, sekali setahun dilakukan vaksinasi di klinik hewan atau di fasilitas yang disediakan oleh
di peternakan. Oh, bisa mandiri, bisa juga langsung kita datangi ya? Iya, bisa datangi langsung ke klinik hewan. Klinik hewan. Iya, vaksinnya Kalau di puskeswan gitu dok bisa? iya, itu bisa ke klinik hewan atau di puskeswan. Oke. Kemudian kalau misalnya hewan peliharaannya dibawa keluar jalan-jalan, biasanya kan misalnya anjing, kucing, nah, ada sebaiknya tetap diikat, atau kalau bisa ya kalau anjingnya atau kucingnya galak atau liar ya mulutnya di pengekang dengan gampang gitu. Iya, karena memang ada juga ya dok ya yang anjing peliharaan tapi dia doyan gonggong gitu ya. Nah, seperti itu. Yang kayak gitu berarti dia harus diikat. Iya, diikat biar bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Oke. Dok, tadi kan ada disampaikan terkait dengan golden period-nya. Golden period-nya itu kurang dari 12 jam. Iya. Oke. Kalau misalkan ternyata lebih dari 12 jam atau bahkan sampai berhari-hari kayak pasien-pasien yang sudah kita temukan sebelumnya, 3 hari kemudian atau bahkan 1 minggu kemudian, itu gimana dok? Kalau misalnya untuk ya yang saya sampaikan tadi golden period untuk pencucian luka. Oh Untuk iya, lukanya. iya. Kalau misalnya untuk lukanya itu idealnya Idealnya ya ya, kurang dok. lebih 12 jam. Terus untuk waktu terbaik untuk vaksin pemberian VAR itu sebaiknya memang sesegera mungkin, dan kalau misalnya memang sudah terlambat 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak apa-apa, tetap datang. Yang penting virus rabiesnya belum mencapai susunan saraf pusat atau belum menginfeksi susunan saraf pusat, karena kalau misalnya sudah menginfeksi susunan saraf pusat itu sudah terlambat, dan waktu dari dia terkena gigitan hewan penular rabies sampai virus rabies yang mencapai susunan saraf pusat itu di waktu kurang lebih 2 minggu. Butuh waktu 2 minggu. Iya. Jadi virus Itu paling cepat atau paling lambat dok? paling lambat. Paling lambat. Sebenarnya waktu masa inkubasi virusnya itu antara 2 minggu, kurang dari 2 minggu sampai 2 tahun. Tapi kan rata-rata itu yang menurut WHO itu rata-rata 2 minggu. Biasanya dari virus ketika dia ada di muka, gigitan atau jingatan atau pada mukosa, untuk sampai dia mencapai susunan saraf pusat itu pada umumnya 2 minggu. Jadi ada baiknya, idealnya ya sebelum 2 minggu tadi sudah dibawa ke pusat kesehatan untuk melakukan vaksinasi. Dan ya saran saya sesegera mungkin harus digigit langsung, karena semakin cepat semakin baik. Ini kan dari segi pencegahannya dok. Kalau misalnya dari tindakan kuratif itu, apakah rabies ini sudah ada obatnya dok? Nah, sampai saat ini belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit rabies ketika seseorang sudah terinfeksi virus rabies. Namun, ya virus rabies atau penyakit rabies hanya bisa dicegah ya, sedini mungkin melalui penanganan gigitan hewan penular rabies. Oke. Kemudian kalau misalnya nih dok, tadi kan dokter sampaikan kalau misalkan hewan peliharaan itu bisa kita vaksin, gitu ya, vaksin anti rabies. Kemudian juga kita kandangkan. Kalau dengan gigitan hewan liar ini gimana dok? Nah, kalau misalnya gigitan hewan liar itu kan kita tidak tahu tuh, apakah dia hewannya rabies atau tidak. Malah justru kalau hewan liar itu sebaiknya segera mungkin harus divaksin. Lebih cepat ya, karena pertama gigitan hewan liar itu kita tidak pernah bisa tahu apakah hewan yang terinfeksi virus rabies atau tidak. Terus masalah yang kedua, kalau hewan yang liar adalah kita tidak bisa nangkap hewannya, karena kalau misalnya habis digigit, ada baiknya hewan itu diobservasi antara 10 sampai 14 hari. Sebentar, 10 sampai 14 hari setelah gigitan tetap harus dipantau hewan rabiesnya ya? Iya. Nah kalau misalkan dia berarti nggak bisa dipantau ya dok, makanya dia harus tetap vaksin sampai 3 kali. Sampai hari ke-21. Iya, hari ke-21. Hari ke-21 itu 3 kali. Oh iya, karena memang vaksin anti rabies ini berkala ya dok ya? Iya. Oke. Jadi pemberian vaksin anti rabies itu hari ke-0, Iya. hari ke-7 dan hari ke-21. 0, 7, 21. Oke. Kalau misalnya dok dari 0, 7, 21
tetap nggak masalah. Oh, nggak masalah, Ya, tetap divaksin. Tapi ada baiknya mengikuti alur vaksinnya di hari 0, 7, dan 21 untuk memberikan pembentukan imun tubuh yang optimal. Oh, untuk pembentukan Imun tubuh yang imun optimal. optimal. Kalau misalnya seperti ini dok, kan biasanya ada juga nih pasien, dia hanya datang di vaksinasi pertama karena sudah penanganan luka gitu. Ternyata di hari ke-7 dan 21-nya juga nggak datang. Apakah efektif atau tidak pemberian vaksin yang cuma 1 kali ini dok? Kalau untuk pemberian vaksinnya, kalau misalnya tidak lengkap sampai 3 kali, itu kita lihat dulu. Oh, kita lihat dulu. Ya, kalau misalnya tetap beresiko. Tetap beresiko, Ya, cuma oke. kita lihat dulu apakah dia masuk dalam kategori ringan, kategori ringan atau kategori luka kategori ringan atau yang berat, risiko tinggi atau risiko rendah. Kalau misalnya dia risiko rendah yang berupa cakaran atau air liur, jilatan di luka terbuka, terus hewan peliharaan yang bisa kita observasi selama 10-15 hari dan ternyata hewannya sehat, tidak masalah, manfaatnya cuma sekali. Oh, nggak masalah, Ya, cuma sekali. cuma sekali. Kalau kategori ringan ya? Ringan, ringan. Ringan itu di bagian mana? Ringan kalau luka kategori risiko ringan kalau misalnya dia hanya berupa cakaran yang menghasilkan goresan, tidak menimbulkan luka terbuka. Terus yang kedua hanya berupa jilatan pada jilatan air lidah pada dari hewan penularan rabies pada itu yang luka dengan kategori ringan. Untuk kategori yang tinggi? Untuk kategori tinggi itu kalau misalnya pertama dia ada luka cakaran atau gigitan yang menghasilkan luka terbuka ke dalam, kemudian yang kedua luka gigitan atau cakaran pada bahu ke atas, yaitu pada leher, kepala, dan juga wajah, atau ada jilatan atau luka pada mukosa tubuh. Mukosa tubuh itu misalnya di mukosa mata, di mulut atau di lingkar atau halus. Kemudian luka gigitan pada jari atau tangan, seperti itu. Itu yang masuk dalam kategori risiko tinggi. Oke, saya pernah dapat dok salah satu pasien yang kucingnya lompat dari atap. Nah, dia tercakar di bagian kepala. Berarti ini masuk kategori Tinggi. tinggi. Berarti Risiko vaksinnya tinggi. harus sampai 3 kali. 21. Ya, hari ke-21. 21. Oke. Baik, selanjutnya itu dok, apakah kalau misalnya kan tadi disampaikan luka jilatan pada luka ya, jilatan pada luka ini masuk kategori rendah. Kalau misalkan jilatan atau luka goresannya ini di bagian yang resiko tinggi tadi, yang bagian leher ke atas ya dok ya, atau ke atas, misalnya di bagian telinga atau di muka, Tetap masuk dalam kategori risiko tinggi. oh tetap masuk Ya. kategori tinggi. Ya, karena dia semakin dekat dengan susunan saraf pusat, semakin cepat risiko untuk menginfeksi susunan saraf pusat. Karena kan jarak semakin jauh semakin lambat proses perjalanan virus rabies ke susunan saraf pusat. Karena virus rabies menular dari gigitan atau jilatan melalui saraf perifer. Jadi menular dari saraf perifer, bukan lewat pembuluh darah. Oke, maka dari itu virus rabies tidak bisa terdeteksi melalui pemeriksaan darah ya dok? Iya. Karena yang diserang adalah susunan saraf, jadi menular melalui saraf. Oke, makanya sampai sekarang belum ada obatnya gitu ya dok? Ya, belum ada obat yang efektif dan juga belum ada teknologi yang bisa mendeteksi awal penularan dari bekas luka sampai ke susunan saraf pusat. Dok, kalau misalkan ada pasien yang ternyata positif rabies, biasanya kan dia akan ganas gitu ya dok ya, salah satu Agresif. ya agresif itu maksudnya. Nah, kalau misalkan ternyata manusia ini juga menggigit orang lain gitu dok, apakah bisa menularkan? Ya, ada peluang, Ada ada peluang. resiko. Ya. Resiko jadi memang virus rabies ini bersifat zoonotik. Ya, zoonotik itu maksudnya penularan dari hewan ke manusia, tapi tetap ada resiko menularkan dari manusia ke manusia, yaitu melalui transplantasi organ atau juga lewat air liur dari pasien yang terinfeksi virus rabies. Makanya harus menghindari saliva atau air liur dari pasien yang terinfeksi virus rabies, karena ketika terkena luka, kalau misalnya kita punya luka terbuka, kemudian pasien yang terinfeksi virus rabies itu terkena pada luka terbuka yang kita
langkah. Apalagi kalau pasien ya refleks ini menggigit, itu lebih berisiko lagi untuk Berisiko lagi kalau menggigit. Dok, kalau misalkan yang tadi ini pasiennya yang sudah bergejala gitu ya, pasien yang seperti ini ada kemungkinan untuk sembuh nggak sih? Ada peluang nggak sih dok untuk sembuh? Kalau Sudah bergejala. kalau misalnya selama penanganan kasus rabies belum, sebagian besar atau pada umumnya ketika sudah menunjukkan gejala yang mulai dari gejala dia demam bisa sampai dia gejala sesak napas itu hampir pada umumnya itu berujung pada kematian. Berujung pada kematian. Oke, gejalanya apa aja sih dok sebenarnya dok? Dari yang ringan sampai yang berat? Gejala untuk kasus rabies sendiri, kalau saya sudah terinfeksi, sudah menggunakan surat itu ada 4 tahapan. Ada namanya tahap prodromal. Tahap prodromal itu mulai dari gejala demam, gelisah, lemas, terus anoreksia atau tidak nafsu makan, insomnia atau susah tidur, atau sakit tenggorokan. Oh, sakit tenggorokan Ya, itu itu masuk salah satu gejalanya. gejala demam, sakit tenggorokan itu gejala awal. Oh, gejala awal. Oke. Terus masuk ke tahap sensoris. Tahap sensoris ini mulai menunjukkan gejala-gejala dari tahap sensoris itu gejala misalnya di luka gigitan itu mulai ada parestesi ya, atau kesemutan, terasa panas ya, rasa panas atau kesemutan di bekas luka gigitan. Seperti itu untuk tahap sensoris. Terus masuk di tahap infeksi. Tahap selanjutnya itu menunjukkan gejala-gejala neurologi, mulai pasiennya tampak gelisah, terus ketakutan dan agresif seperti yang tadi, agresif, kemudian ya ketakutan yang saya maksud di sini mulai dari ketakutan misalnya takut terhadap air atau hidrofobia atau takut terhadap cahaya, ya fotofobia ya itu. Terus gejala-gejala yang ditunjukkan yaitu hipersalivasi atau produksi air liur yang berlebihan. Masih air liurnya berlebihan? Iya, masih air liurnya berlebihan. Ini pada manusia atau hewan? Pada manusia ya juga hewan. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Terus pada manusia juga itu tadi hipersalivasi, hiperlakrimasi, itu produksi air mata yang berlebihan. Terus spasmi ototnya kaku, kejang. Terus gejala selanjutnya adalah gejala paralisis. Itu paralisis dari pada otot. Paralisis pada otot maksudnya kelumpuhan pada otot itu mulai dari bekas luka gigitan dan cekaran dan menyebar secara perlahan ke seluruh tubuh dan akhirnya akan menyebabkan kematian. Karena kalau misalnya sudah paralisis pada otot napas atau jantung, itu secara otomatis sudah hampir pasti manusia akan meninggal karena otot pernapasan dan otot jantungnya tidak bisa bergerak. Dok, ada nggak sih dari gejala awal muncul sampai kemudian katanya tadi nggak ada obatnya gitu. Kalau sudah gejala sebagian besar gitu pasti akan meninggal dunia. Nah, ini ada nggak sih dok jarak rentang waktunya antara dia bergejala sampai kemudian meninggal dunia? Itu ada rentang waktunya nggak sih? Pada umumnya rata-rata ada dari ya sekitar 3 minggu 21 hari 20 sampai 90 hari biasanya pada umumnya. 20 sampai 90 hari. Berarti nggak lama-lama banget ya dok ya? Iya. Itu paling lama berarti 90 hari, berarti 3 bulanan gitu ya? Iya, 20 sampai 90 hari untuk periode dari awal muncul gejala sampai meninggal dunia. Kemudian ada juga nih dok, saya pernah menemukan salah satu pasien gigitan hewan nular rabies di sini. Saya tanya ketika itu apa pertolongan pertamanya, kan tadi versi dokter dicuci gitu ya dok. Iya. Nah ini kan bagi masyarakat yang sudah tahu mungkin penanganannya. Tapi ada juga masyarakat itu yang belum tahu, akhirnya menggunakan ramuan-ramuan. Seperti contohnya waktu itu saya tanya ramuan apa bu, ambil rumput di depan rumah bu, di remas-remas, diputar-putar baru keluar saringan dan dioleskan. Ini gimana dok? Itu sampai saat ini kalau ramuan terus atau hal-hal lain itu sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa itu bisa mencegah
misalnya sabun tadi, dia kan sifatnya dia akan menghancurkan pembungkus dari virus rabies itu sendiri. Karena ya kulit luar dari virus rabies kan berupa lipid. Nah lipid ini atau lemak ini dia bisa dirusak atau dirusak dengan sabun. Salah satunya dengan sabun. Jadi ketika dia langsung dicuci, maka permukaan luar dari virus rabies akan rusak. Nah, kalau misalnya permukaan luar dari virus rabies rusak, gejala otomatis dia akan sulit untuk bereplikasi. Oke, ini terkait cuci luka ya dok. Tadi disampaikan cuci luka itu harus dengan air mengalir. Nah, sabunnya ini seperti apa kan dok? Apakah disiram dulu baru dituang sabun atau airnya ini dicampur langsung sama sabun lalu dituangkan? Seperti apa? Bisa sambil air mengalir terus dioleskan sabunnya, airnya sambil mengalir misalnya di keran atau selang, terus sambil pakai sabun. Oh gitu. Iya. Jadi bersamaan ya dok? Iya, bersamaan. Bersamaan air mengalir, kemudian Dicuci dengan sabun. sabun juga. Iya. Atau sabunnya langsung dituang di luka gitu ya dok? Iya. Oh gitu ya? Iya. Memang harus seperti itu ya dok? Ya, apakah bisa menggunakan sabun batang atau sabun deterjen? Oh bisa. Kalau airnya ditampung nggak boleh ya dok ya? Harus air mengalir ya? Harus mengalir. Ya kan biasanya kan pakai timba, pakai gayung gitu kan ya dok? Atau dicelup gitu, tapi tidak ya? Harus air mengalir. Kurang efektif, kurang optimal, efektif. kurang optimal hasilnya kan kurang baik. Bagus kalau air mengalir karena kan dia akan langsung terbuang. Ada juga dok, saya pernah temukan bukan cuci luka ataupun pakai ramuan, tapi pakai bensin untuk katanya sih untuk menghindari pendarahan. Seperti itu gimana benar nggak sih dok? Sebenarnya kalau pakai ramuan, bensin atau apapun itu, sebenarnya secara ilmiah belum pernah terbukti. Malah sebenarnya akan menimbulkan resiko infeksi sekunder. Tambah Ya, malah memperberat resiko infeksinya sebenarnya kalau pakai ramuan atau pakai bensin. Apalagi bensin ada kandungan kimia. Iya, sepertinya Timbal memperberat. itu bisa masuk ya dok ya lewat luka ya? Iya, bisa memperberat malah menyebabkan infeksi. Oke, memperburuk ya. Memperburuk. Infeksi sekunder namanya Iya. dok ya. Dok, menurut dokter ini gimana sih dok untuk pemberian vaksin anti rabies supaya maksimal gitu? Karena nggak jarang juga kami temukan di lapangan pasien ini menolak vaksin karena merasa vaksin ini semuanya ya dalam tanda kutip generalnya gitu dok, ini hanya akal-akalan pemerintah untuk kemudian membuat masyarakat itu semakin sulit lah ibaratnya seperti itu. Intinya stigmanya itu sudah negatif gitu dok sama vaksin ini, gimana dok? Ya, sebenarnya sih kalau stigma seperti itu ini kan sudah zaman modern ya. Nah, ini pengetahuan semakin berkembang dan setiap terapi vaksin atau apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak langsung muncul begitu saja, tapi sudah melalui proses panjang yang dilakukan oleh para ilmuwan, meneliti dengan saksama selama berbulan, bukan cuma sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk vaksinasi. Dan sebenarnya tujuan vaksinasi itu adalah untuk membentuk kekebalan tubuh. Untuk membentuk Kekebalan tubuh. Ya, makanya kalau misalnya vaksin apapun itu, kalau misalnya jadwal vaksinnya sekali, 2 kali, 3 kali atau berapa kali, ya kita harus ikutin, karena kalau misalnya tidak lengkap vaksinnya, itu membentukkan antibodi itu tidak akan optimal. Ya, jadi masyarakat memang cukup banyak sih dok kita temukan seperti itu. Akhirnya kemudian tidak melanjutkan vaksinnya atau bahkan memang menolak vaksin sama sekali. Mungkin dok ada tips dan trik gitu untuk petugas kesehatan khususnya bagian yang vaksin gitu ya dok ya. Ini gimana caranya untuk mengedukasi pasien? Kan kalau kita secara pekerjaan kita, secara profesi kita akan mengerti ya kalau misalkan ini semua berdasarkan bukti ilmiah,
bukan bahwa 100% tidak terkena penyakit, tetap masih ada resiko terkena penyakit. Tapi ketika kita sudah divaksin, resiko untuk terkena penyakit yang lebih berat itu lebih kecil. Kalau sudah divaksin resikonya lebih kecil gitu. Iya. Bukan berarti nggak bakal kena. Iya. Gitu ya. Tapi resiko Dan gejalanya mungkin yang akan lebih ringan ya. resiko dan gejala yang ditimbulkan akan jauh lebih ringan. Oke. Berbeda dengan kalau kita tidak divaksin. Kalau divaksin, resiko dan gejala yang ditimbulkan jauh lebih berat, yang bisa berujung pada kematian. Pada kematian. Pasti ujungnya seperti itu ya. Iya. Makanya vaksin ini pasti setelah diluncurkan gitu ya dok. Iya. Itu pasti riwayat sebelumnya diteliti dulu gitu ya. Iya. Misalkan mungkin yang panjang seperti itu ya. Oke. Dok, ada tips dan saran nggak untuk teman-teman di luar sana mungkin yang punya hewan peliharaan atau yang di sekitar rumah? Kan kadang kita nggak pelihara ya dok ya. Misalnya kita sudah menjaga nih dok, tapi ternyata ya tetangga kita atau lingkungan masyarakat itu kan pasti ada aja hewan-hewan ini, karena mudah banget kita temukan ya dok ya di lingkungan masyarakat terkait dengan kucing, anjing, kemudian tadi yang tiga di Indonesia apa saja dok? Kucing, anjing, kera. Anjing, kera, Cuman yang paling banyak menyebabkan penularan virus itu anjing ya. Ada juga kalau di pameran-pameran biasanya ada juga musang gitu ya dok ya. hewan liar yang lain di luar film itu musang atau laut juga. Telur juga bisa. Iya. Laut tupai dok. Tupai enggak? Oh pernah ada juga nih pasien dok digigit kelinci dok. Terus minta vaksin. Ini berarti nggak masuk ya? Nggak. Nggak masuk ya. Oke. Kalau tikus juga nggak berarti ya. Karena dia pemerat ya. Pemerat. Pemerat. Oke. Oke, mungkin bisa kasih kesimpulan dok terkait dengan apa yang disampaikan secara keseluruhan terkait dengan HPR, baik untuk masyarakat atau untuk tenaga kesehatan. Ya, virus rabies merupakan sebenarnya ya memang itu bawa penyakit yang belum ada terapi untuk memberikan pengobatan yang efektif untuk sembuh. Tapi rabies bisa dicegah 100%. Bisa dicegah 100%. Rabies bisa dicegah 100% dengan cara penanganan sedini mungkin, ya penanganan sedini mungkin pada kasus gigitan hewan rabies. Penanganan atau pencegahan sedini mungkin pada hewan rabies itu yang pertama saya sudah katakan, saya sampaikan bahwa ketika kita punya hewan peliharaan itu sebisa mungkin dijaga dengan di dalam artian dikandangkan atau diikat. Pun kalau misalnya kita yang tidak memiliki hewan peliharaan atau tetangga kita yang seperti yang Pak katakan tadi tetap dibiarkan, ya berarti kita yang harus menjaga diri jangan sampai kita mengganggu hewan misalnya kucing atau anjing yang ada di sekitar tetangga. Karena biasanya penemuan yang saya temukan di masyarakat, kenapa biasa kalau misalnya tetangga yang membiarkan anjing atau kucingnya, tetangga yang bisa kena karena biasanya tanpa sengaja apakah keinjak atau diganggu. Pada anak-anak terutama penemunya anak-anaknya sering ganggu, sering mengganggu hewan anjing atau kucing, akhirnya anjing-kucingnya gigit. Nah itu yang harus kita hindari, jangan sampai kita mengganggu hewan rabies seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kalau misalnya sudah terlanjur terkena gigitan seperti itu, ya sedini mungkin seperti saya katakan tadi lakukan pertolongan awal. Pertolongan pertamanya bilas dengan air mengalir pakai sabun selama 10-15 menit, kemudian pemberian antiseptik betadin atau alkohol 70%. Tapi kalau tidak ada, langsung ke layanan kesehatan puskesmas atau UGD untuk pertama mendapatkan perawatan terbuka dan yang kedua mendapatkan vaksin anti rabies. Dok, maaf mau tanya lagi yang terkait dengan antiseptik tadi, apakah ini dioleskan, diberikan atau dialirkan juga? Dioleskan. Oh dioleskan. Iya, dioleskan. Alkohol atau betadin berarti ya? Oke, mungkin ada lagi dok tambahannya? Ya, mungkin untuk petugas-petugas, tapi ini lebih ke petugas kesehatan hewan yang di sini, mungkin lebih untuk rutin vaksin setahun sekali. Ya soalnya kan ini juga gini ya dok, kan lokasi daerah kita ini kan jauh dari perkotaan. Ya. Mungkin ini yang menjadi alasan juga orang-orang enggan untuk mengantar hewan peliharaannya vaksin. Ya. Sebenarnya ada nggak sih dok programnya yang dinas peternakan Ya. atau yang berkaitan dengan hewan itu datang ke tempat-tempat yang jauh dari perkotaan
sebenarnya setiap tahun pemerintah Kota Bontang sudah mengadakan misalnya program jemput bola. Oh. Jadi dari dinas peternakan, dari puskeswan itu rutin dari setiap tahun itu dari kelurahan ke kelurahan, termasuk di kita di Bontang Lestari itu setiap tahun ada tuh rutin kegiatan untuk vaksinasi hewan burung rabies di kantor kelurahan. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke kota. Oke. Iya, gitu jadi ya. kalau misalnya Sebenarnya di sini ada gitu ya. ada setiap tahun ada kok dari dinas peternakan itu datang mengadakan vaksin gigitan hewan berbisa, hewan burung rabies di kantor kelurahan. Oh, di Setiap tahun ada, kantor kelurahan. ya, setiap tahun ada sebenarnya. Karena memang tadi seperti yang dokter sampaikan 1 tahun sekali ya. Iya, betul. Ini harus rutin berarti ya, Dok, ya. Iya, harus rutin. Untuk tata laksana sendiri, Dok, bagi teman-teman kesehatan itu sebenarnya seperti apa? Kalau untuk kita yang nakes, yang bertugas kesehatan di puskesmas, itu kalau misalnya ada resiko untuk terkontaminasi dengan hewan burung rabies, ya bagusnya kita vaksin juga sekali setahun. Tapi kalau tidak ada, ya Oh, gitu. Sebagai pencegahan gitu ya. absolut. Oke. Tapi yang lebih beresiko sih ya teman-teman di klinik hewan, atau puskeswan. Puskeswan. Kalau kita yang ada di puskesmas sendiri kan tidak terlalu beresiko. Menarik ya teman-teman ya terkait dengan gigitan hewan rabies ini, karena hewan-hewan ini memang kita sering jumpai gitu di lingkungan kita, baik dia peliharaan ataupun yang liar gitu ya, gitu ya. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dokter Agnes, mungkin saya akan sedikit menyimpulkan saja terkait dengan pertolongan pertama ya, Dok, ya, namanya ya. Pertolongan pertama pada gigitan hewan rabies, jangan lupa untuk dicuci lukanya dengan air mengalir dan sabun. Pastikan berapa menit, Dok? 15 menit ya? 10 sampai 15 menit itu minimal. Minimal ya. Oh, minimalnya 10, maksimal 15. Oke, itu amannya ya, Dok, ya. Kemudian setelahnya dioleskan, diberikan antiseptik dan membawa ke fasilitas kesehatan untuk menerima vaksin. Nah, vaksin anti rabies ini sudah teruji aman dan diberikan secara berkala ya, teman-teman. Jadi pastikan kalau misalkan sudah mendapatkan vaksin di hari ke-0, hari ke-0 ya, Dok, ya, dengan dosisnya, Dok. Ya, untuk pemberian vaksin anti rabies di hari 0 atau hari pertama kali terkena gigitan itu 2 dosis. 2 dosis. 2 dosis pemberian kalau misalnya di umur di atas 1 tahun di lengan kiri dan kanan. Lengan kiri dan kanan. Kalau untuk anak kurang dari 1 tahun di paha kiri dan kanan. Oh, kurang dari setahun paha. Ya, paha kiri. Terus di hari ke-7 itu 1 dosis dan di hari ke-21 itu 1 dosis. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi rabies ini memang belum ada obatnya dan hampir selalu berujung pada kematian ketika gejalanya sudah muncul. Tapi seperti yang disampaikan oleh Dokter Agnes, bahwasanya penyakit rabies ini 100% dapat dicegah, betul ya? Ya, dengan tindakan cepat dan tepat seperti yang tadi disampaikan juga. Pertolongan pertamanya seperti apa dan kemudian langkah selanjutnya seperti apa hingga benar-benar selesai dengan vaksin anti rabiesnya. Betul ya, Dok, ya? Oke, baik. Mungkin ini yang bisa kita sharingkan gitu ya, Dok, ya, terkait dengan gigitan hewan rabies. Semakin banyak yang tahu pertolongan pertamanya, maka semakin banyak pula yang bisa terselamatkan dari penyakit rabies ini, itu ya, Dok, ya. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dokter Agnes selaku narasumber kita pada hari ini, khususnya untuk program podcast gigitan hewan rabies, karena dokter juga berkecimpung di penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun ya, Dok, ya. Oke, itu dalam satu naungan zoonosis ya. Iya, Zoonosis semua itu ya. Padahal ada tanaman beracun juga ya. Ya, Tapi dia masuk di zoonosis. ya, dia gabung antara hewan berbisa dan tanaman beracun. Oh iya, jadi satu gitu ya. Oke. Ada lagi, Dok? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Agnes. Semoga kemudian menjadi amal terbaik untuk kita. Terkhususnya kita sedang mengedukasi masyarakat. Ada yang Ada yang saya lupa tadi. Ya, untuk vaksin anti rabies, kalau misalnya di teman-teman di luar sana ada yang dalam kurang dari 3 bulan 2 kali terkena gigitan, itu nggak perlu vaksin ulang.
kalau misalnya dalam kurang dari 3 bulan. Tapi kalau misalnya antara 3 bulan sampai 12 bulan jarak dari gigitan sebelumnya. Jadi gigitan pertama, kemudian jaraknya antara 3 sampai 12 bulan kena gigitan lagi, itu hanya perlu pemberian vaksin booster sekali. Booster. Ya, booster sekali, vaksin booster sekali. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 12 bulan atau setahun lebih, itu diulang dari awal. Oh, kalau Pemberiannya 3 kali. lebih dari 3 bulan ya? Pak? Lebih dari setahun. Oh, lebih dari setahun. Ya, itu dari 12 bulan. Berarti harus diulang. Oke. Udah lagi dong? Itu sih. Oke, Terima kasih. sepertinya alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Pastikan keluarga kalian dan kalian juga khususnya terlindungi dari gigitan hewan penular rabies. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya dan semoga podcast ini terus berlanjut untuk Puskesmas Bontang Lestari yang lebih baik mensosialisasi